Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi ketahanan nasional. Perlu kita ketahui dulu ya, misalnya untuk menjaga satu eksistensi suatu negara ya, maka negara itu membutuhkan sistem pertahanan. Ya. Di tiap negara punya istilah yang bervariasi ya, untuk mewujudkan ketahanan nasional di negara tersebut. Ya. Inti dari ketahanan nasional ya, adalah kemampuan ya, yang dimiliki suatu bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ya. Yang saat ini ancaman, tantangan, hambatan, gangguannya akan semakin lebih luas dan semakin lebih kompleks. Ya. Baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Ya. Jadi ketahanan nasional upaya untuk menghadapi yang namanya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Begitu juga dengan di Indonesia. Ya. Di Indonesia juga perlu upaya ketahanan nasional, ya, supaya kita mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di Indonesia, ketahanan nasional sendiri dimaknai jadi tiga ya. Ketahanan nasional di Indonesia dimaknai sebagai konsep atau doktrin, di mana pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan ajaran Astagatra. Jadi konsepnya, konsep ketahanan nasional di Indonesia menggunakan pedoman Astagatra. Ya. Pedoman ini untuk menghadapi yang namanya suatu kondisi, ya, di mana kondisi sekarang itu kan sangat dinamis. Ya. Bahwasanya negara kita akan menghadapi itu tadi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ya. Maka kita butuh ya keuletan atau daya tahan untuk menghadapi kondisi tersebut. Ya. Nah, untuk menghadapi kondisi tersebut, kita perlu strategi atau metode yang merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, ya, masalah-masalah kebangsaan ini melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Ya. Jadi kita tahu dulu konsepnya bagaimana, untuk menghadapi apa saja dengan cara bagaimana. Ya. Maka ketahanan nasional dimaknai sebagai konsep, kondisi, dan strategi. Ini ketahanan nasional secara berjenjang. Ya. Untuk mewujudkan ketahanan nasional, kita perlu punya ketahanan diri dulu. Ya. Kalau kita tidak punya ketahanan diri, ya, tidak mungkin terwujud ketahanan nasional. Nanti keluarga, wilayah, regionalnya, sehingga terwujud ketahanan nasional. Jadi berjenjang. Ya. Ketahanan nasional itu perlu dukungan dari ketahanan-ketahanan yang lebih kecil di bawahnya. Ya. Ketahanan nasional berlapis ya, artinya untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional itu ya kita perlu berbagai jenis ketahanan ya, baik hankam, pertahanan keamanan, sosial budaya, politik, ekonomi, dan ideologi ya. Kalau unsur-unsur ketahanan ini sudah siap, sudah oke, sudah kuat, maka ketahanan nasional akan terwujud ya. Nah, ini ajaran Astagatra ya, ajaran Astagatra ya, yang terdiri dari 3 aspek alamiah ya, disebut dengan Trigatra dengan 5 aspek kemasyarakatan sosial ya, yang biasa disebut dengan Pancagatra. Jadi Astagatra ini terdiri dari 3 yang alami, 5 yang sifatnya kemasyarakatan atau sosial. Ya. 3 itu letak dan kedudukan geografi. Ini kan alamiah ya. Kita tidak merancang Indonesia itu bentuknya seperti ini. Apakah bentuk Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya ini bentuknya seperti ini? Tidak, ini alamiah ya. Alamiah. Termasuk kita dilalui garis khatulistiwa itu alamiah sekali ya. Keadaan alam, kekayaan alam ini juga alamiah. Ya. Kita
juga tidak minta kalau kita itu punya flora dan fauna yang beragam, itu tidak minta, ini alamiah sekali. Kemudian keadaan dan kemampuan penduduk ini juga alamiah ya, terkait dengan kelahiran, kematian, ini alamiah ya. Maka yang perlu kita tekankan, bagaimana aspek alamiah ini kita manfaatkan untuk mewujudkan ketahanan nasional ya. Begitu juga dengan aspek sosialnya ya. Bagaimana ideologi kita ya, politik kita ya, ekonomi yang akan kita gunakan, bagaimana aspek sosial budaya kita, bagaimana pertahanan dan keamanan kita, ya, ini juga kita manfaatkan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Jadi Pancagatra ini konsepnya seperti ini, ya, nanti kita gunakan untuk menghadapi kondisi-kondisi ya, dinamika-dinamika kehidupan yang membutuhkan daya tahan suatu negara supaya tidak kalah ya, dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Trigatra ya, alamiah ya, letak geografis ya, letak geografis, kemudian kekayaan alam ya, ya ini alamiah sekali. Ada juga penduduk ya, ini alamiah ya. Maka bagaimana kita memanfaat penduduk yang kuantitasnya itu banyak sekali ya, komposisi persebarannya dan kualitasnya itu supaya kita jadi penduduk yang produktif ya, ini kita manfaatkan ya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Jangan sampai jumlah penduduk ya, ya ini banyak ya, tetapi tidak mampu meningkatkan ketahanan nasional ya, karena banyak pengangguran dan lain sebagainya. Maka aspek ini ya, ya, perlu kita syukuri ya, karena kita diberi kenikmatan dengan letak geografis yang strategis ya, potensi alamnya yang melimpah ya, bahkan sampai ada lagu tanah kita itu tanah surga ya. Kita mau ikan laut, di laut hasil lautnya melimpah sekali ya. Kita butuh tanaman ya, mudah sekali ya, karena tanahnya sangat subur ya, bahkan tongkat dan batu saja bisa jadi tanaman. Ini kita harus syukuri ya, syukuri ya. Nah, kemudian Pancagatra ya, ideologi ya, ideologi ya, ketahanan ideologi kita. Ya, ideologi kita Pancasila, maka kita gunakan Pancasila ini untuk menangkal ya ancaman-ancaman, ya, tantangan globalisasi, ya. Nah, kita gunakan untuk menghadapi paham-paham yang radikalisme, ya, terorisme. Ya. Saya yakin kalau kita menggunakan ideologi Pancasila dengan baik, ya, maka nah, ketahanan nasional itu akan terwujud. Ya. Kita tidak mudah digoyang, tidak mudah diganggu oleh kelompok-kelompok ekstremis. Ya. Kemudian ketahanan politik, ya, kita mau kemas negara ini dengan sistem politik yang bagaimana, ya. Maka kita perlu melaksanakan sistem demokrasi yang baik, ya, sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sistem politiknya akan menjadi sistem politik yang sehat. Kalau kita tidak mengemas, tidak mengelola sistem politik kita, ya nanti akan menghadirkan perpecahan gara-gara sudut pandang politik yang berbeda. Ya. Nah, akhirnya ketahanan nasional kita terancam gara-gara beda pandangan politik saling berkelahi, ya, beda pandangan politik tidak pernah bersatu dan lain sebagainya. Maka kita kuatkan ya sistem demokrasi kita. Kemudian ketahanan ekonomi kita ya, maka kita kemas ya sistem perekonomian kita menjadi sistem ekonomi kerakyatan ya. Sistem ekonomi yang mengedepankan kemakmuran rakyat yang merata ya. Jangan sampai sistem ekonomi kita malah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis ya. Kita membiarkan orang-orang pemilik modal semakin kaya di negeri kita. Kita akan jadi penontonnya, kita akan jadi objeknya ya. Kita bukan lagi pelaku ekonominya, tapi kita akan jadi objeknya ya. Objek dari ekonomi yang dimainkan oleh orang-orang pemilik
moda. Ya. Maka kita perlu ya mendukung ekonomi kerakyatan. Ya. Kalau di Jogja ya, salah satu camat yang pernah menjabat di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul ya, itu punya slogan seperti Jagorigo ya. Jajan ning tonggo ya, ngelarisi konco. Ini kan keren sekali ya. Jadi kita beli di tetangga kita, warung-warung di tetangga kita larisi ya. Kita beli apa yang mereka jual ya. Kita beli dagangan teman kita. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan yang bisa mengelola masyarakat itu menjadi subjeknya ya, bukan sebagai dari objek ekonomi. Saya lupa nama camat tersebut ya, tapi saya ingat slogannya itu sangat keren sekali ya. Salah satu camat di Kabupaten Bantul ya, ada slogan Jagorigo ya, jajan tonggo ngelarisi konco. Jadi kita beli makanan di warung-warung tetangga kita dan kita ngelarisi atau membeli dagangan-dagangan yang teman-teman kita jual, teman kita jualannya kita beli. Nggak perlu jauh-jauh ya ke toko-toko besar ya, supermarket. Tapi kalau tetangga sudah jualannya kita beli di tetangga kita saja, nggak perlu gengsi ya, nggak perlu gengsi. Dan semoga ya slogan-slogan ini nanti hadir di lingkungan masyarakat lainnya. Kemudian ketahanan sosial budaya. Bahwasanya kondisi sosial budaya bangsa Indonesia harus dijiwai berdasarkan nilai-nilai Pancasila ya, untuk membentuk kehidupan sosial budaya yang manusiawi yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia ya. Gaya hidup kita ya gaya hidup Indonesia ya, bukan gaya hidup ala negara A, B, C, bukan ya. Kalau gaya hidup kita sesuai atau seperti negara lainnya, berarti ketahanan nasional kita terancam ya. Lama-lama kita akan menjadi negara yang mirip dengan negara lain ya, bukan negara Indonesia. Kemudian ketahanan ya dalam pertahanan keamanan, kita punya slogan Sishankam Rata ya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya. Kita harus terlibat ya dalam sistem pertahanan ini ya, dalam sistem keamanan ini. Jangan sampai kita hanya menganggap yaitu tugas dari TNI, itu tugas dari Polri, tidak ya. TNI Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk menjaga ketahanan nasional ya. Jangan cuek ya. Kalau di sekitar kita ada gerak-gerik yang mencurigakan yang arahnya bisa merugikan masyarakat, ya segera kita laporkan ya. Jangan kita biarkan. Oke, ketahanan nasional ya. Nah, Indonesia sebagai kekuatan inti bagi eksistensi suatu negara Indonesia ya. Maka perlu kemampuan ya untuk mengelola nilai-nilai kearifan lokal ya, menghadapi arus perubahan zaman ya. Globalisasi ini bisa membawa dampak yang buruk apabila kita tidak melestarikan nilai-nilai kearifan lokal untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Kita sudah punya ideologi Pancasila ya, kita nggak perlu lagi ya, bangga dengan ideologi lain selain Pancasila. Ya. Dalam konteks ini Indonesia mendapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari globalisasi itu sendiri. Nah, sebenarnya globalisasi itu keren ya, bagus ya. Tapi kalau tidak punya filternya, tidak punya pedoman untuk menyaring ya, arus global ini ya, kita akan terbawa arus ya, kita akan tenggelam ya, kita akan terhanyut ya. Sehingga eksistensi negara kita terancam. Apalagi nilai-nilai baru atau gaya hidup baru itu kan akan terus bermunculan di kehidupan masyarakat Indonesia yang akan mengancam karakter kebangsaan kita. Kita mulai bangga dengan gaya hidup seperti dari negara lain ya, ini berbahaya sekali. Sedangkan apabila diterapkan di Indonesia itu sangat tidak tepat ya. Berhubungan dengan itu tentunya nilai-nilai kepribadian, karakter bangsa ya, ini bisa terancam ya, bergeser ya.
Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap ya udahlah itu masa lalu, itu sangat usang sekali, tidak sesuai dengan gaya hidup kekinian, anak muda yang lebih keren, anak muda yang lebih metal ya, anak muda yang kekinian ya, anak muda yang fashionable ya, anak muda yang ya, bebas ya, bukan seperti itu ya. Kita tetap harus berpedoman pada kepribadian kita. Kemudian globalisasi itu juga bisa mewarnai pola pikir ya, pola sikap ya. Banyak orang yang lebih egois, individualis ya, karena merasa bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, ini berbahaya sekali ya. Dan bisa mengancam ketahanan nasional. Akhirnya orang merasa sudahlah itu bukan urusan saya ya, ini berbahaya ya. Itu urusannya dia, saya tidak akan ikut-ikut ya. Ini urusannya negara, biar pemerintah yang mengatasi, tidak ya, tidak diperkenankan seperti itu ya. Nah, kita harus bangga ya punya slogan Sisham Kamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini, karena akan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Indonesia, bangsa Indonesia, untuk menjaga ketahanan nasional. Apalagi kita sudah diakui nih kekuatan kita ya, bahwa Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar di ASEAN. Ya, ini wujud ketahanan nasional di bidang pertahanan, kita apresiasi ya. Dan kerja keras anggota TNI, Polri itu berkat dukungan masyarakat sehingga bisa terwujud ke ketahanan yang luar biasa. Ini perlu kita apresiasi ya. Tapi jangan terlena juga, ya udahlah ketahanan kita sudah kuat, kita biarkan ya, itu menjadi tugas TNI saja. Tidak seperti itu. Mengapa penting ya ketahanan nasional ya? Ketahanan nasional itu penting ya karena ya, ancaman untuk menghadapi ancaman ya, yang sifatnya itu bisa merusak, merombak kebijakan ya, secara konsep, secara kriminalitas ya, secara politis ya. Maka kita perlu ketahanan nasional untuk menghadapi ancaman ya, tantangan ya, supaya kita punya usaha atau upaya untuk mengubah kemampuan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Ada globalisasi, kita masih asik dengan model atau metode lama ya. Yang penting gini sajalah sudah bagus ya, tidak ya, tapi kita harus punya kemampuan atau usaha yang meningkatkan kualitas kita ya. Hambatan itu berasal dari dalam ya, tujuannya bisa menghalangi ya. Kalau kita masih senang berkonflik ya, adu fisik ya, kita selalu menghujat satu sama lain ya, ini akan menghambat kita ya mewujudkan ketahanan nasional ya. Gangguan ya, ini usaha yang berasal usaha untuk menghadapi ya gangguan-gangguan yang berasal dari luar yang bisa melemahkan ya, gangguan. Nah, maka kekuatan militer kita menjadi kekuatan yang hebat ya. Karena apa? Karena usaha kita ya untuk menghadapi gangguan-gangguan yang berasal dari luar. Sekarang sudah jarang sekali ya kapal asing itu masuk ke Indonesia untuk mencuri ikan ya, karena kita sudah punya upaya strategi untuk menghindari itu ya, untuk memberi sanksi pada mereka yang berani ya, mengganggu ya sistem pertahanan Indonesia ya. Apalagi kita harus siap menghadapi revolusi industri, revolusi mental kita ya, guna menghadapi permasalahan-permasalahan, peluang atau tantangan yang ada di zaman yang serba canggih ya. Kita harus siap ya. Ada era digitalisasi ya, semua serba digital ya. Ada era industri ya. Ada permasalahan kebangsaan yang sangat kompleks ya, maka slogan pemerintah ya atau program pemerintah ya, upaya pemerintah melalui revolusi mental ini harus kita kuatkan ya untuk menghadapi yang namanya globalisasi. Apalagi sekarang ada istilah
industri 4.0 ya, atau lebih maju lagi mungkin industri 5.0 ya. Ini akan semakin maju kalau kita tidak siap dengan sistem pertahanan, keamanan, tidak siap dengan sistem politik, sistem ekonomi, ya, sistem sosial budaya kita, ya kita akan tertinggal, ya, tidak mampu meraih manfaat dari globalisasi. Ya. Kemudian strategi ketahanan nasional dalam unsur letak geografis kita, ya kita harus punya kemampuan untuk menjadi negara yang mampu bersaing ya, dengan negara lain. Apalagi kita punya target menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi 7 besar di dunia. Salah satunya dengan potensi kemaritiman Indonesia. Ya. Perwujudan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional. Ya. Nah, ini upaya kita ya untuk menguatkan ketahanan nasional itu yang melalui cara-cara supaya masyarakat itu punya akhlak yang mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab ya berdasarkan nilai-nilai Pancasila ya. Mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing ya. Mewujudkan masyarakat yang demokratis ya. Mewujudkan Indonesia yang aman dan bersatu ya. Nah, ada lagi pembangunan yang merata ya, adil ya, mewujudkan Indonesia yang asri, lestari, yang berwawasan lingkungan, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang kuat, mandiri, maju ya. Dan ya punya peran dalam pergaulan atau komunitas dunia ya. Dalam pergaulan dunia atau komunitas PBB misalnya kita punya peran penting ya, kita punya ide-ide atau gagasan yang bisa untuk memberikan manfaat menuju era yang lebih maju dan beradab. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.